Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu riba? Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, semua utang yang menghasilkan manfaat itulah riba. Kalau aku minjem uang kepadamu 3 juta dan aku ngasih jaminan motorku kamu pakai, itu sudah jatuhnya riba. Apalagi kalau minjemnya duit dan kita minta tambahan. Terus lagi, jika berutang 1000 dan kita minta dikembalikan 1200, yang 200 itulah riba. Pinjam 1 juta, di depan akadnya nanti kembali jangan 1 juta loh, 1.300.000 rupiah, yang 300 itulah riba. Lanjut lagi, ketik di Google fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang haramnya bunga dalam praktek perbankan, asuransi, leasing, pasar modal, koperasi, dan rentenir. Oh, itu jelas. Jadi riba itu ternyata sudah mengepung kita. Ada beberapa teman yang mereka tetap membantah MUI salah. Waduh, luar biasa. Padahal MUI isinya para ulama, lulusan-lulusan dari luar negeri, dari negara-negara Islam, kampus-kampus Islam dianggap sebagai salah. Oh, itu luar biasa. Menurut saya, anggapan dia pribadi. Dalam sebuah pertemuan 300 ulama sedunia di Kairo, Mesir, dilanjutkan pertemuannya di Saudi Arabia, seluruh ulama sepakat memang praktek di perbankan, praktek di asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan buatan-buatan kapitalis memang semuanya adalah riba. Kita sudah tahu ilmunya, tinggal mau tidak ngikutin. Berikutnya, kenapa kita terkaget-kaget? Baru sekarang sadar, oh nek utang motor pakai leasing jatuhnya riba ya. Karena apa? Sudah ada YouTube, sudah ada Facebook, sudah ada Twitter, sudah ada sosial media. Dan para ustadz ini yang benar-benar ahli fikih muamalah, ketika menjelaskan itu di sosial media ini, kita terkaget-kaget. Ternyata iya ya, selama ini nggak ada penjelasan seperti ini. Karena para ustadz yang di TV-TV emang yang harus yang entertain. Kalau yang tiap hari tayangan entertainnya luar biasa, dahsyat. Bahas riba yang TV sak jam ngantuk uangnya, kalah karo anak jalanan. Terus lagi, apa ini berikutnya? Riba. Dosanya kayak apa sih kok sekarang baru pada ribut, baru sekarang pada heboh? Saya pun hebohnya juga luar biasa ketika dulu dikasih tahu. 2011 saya dikasih tahu, saya masih ngeyel. Rasulullah SAW melaknat siapa itu pemakan riba. 2, berikutnya adalah penyetor riba. Saya termasuk dulu adalah yang nyetorin riba. Terus penulis dan saksinya semua kena. Ada teman yang dulu ngeyel, yang dosa itu orang bank, wong saya itu bayar ke dia kok. Setelah baca hadis ini dia nggak bisa ngelawan lagi. Iya ya, pantesan selama ini hidup saya selama ini banyak masalah. Teman notaris ada yang ngontak saya, mas saya ini notaris, di meja saya tiap hari itu bertumpuk-tumpuk akad riba. Selama ini pantas hati saya nggak tenang, ini toh penyebabnya. Curhat juga akhirnya, ya. Jadi orang yang minjemin, orang yang minjem, saksinya dan penulisnya semua sama, dilaknat oleh Nabi. Yang laknat bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat, bukan Pak Kadus, tapi Nabi Muhammad SAW yang tiap hari kita kirimi sholawat, kita mengharapkan nanti dapat syafaatnya, tapi kita justru dilaknat oleh Nabi kita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, riba adalah 73 dosa, dosa yang paling ringan seperti berzinah dengan ibunya sendiri. Dengar ini pun saya dulu shock. Wedan. Kalau sekali Ustaz Samsul Arifin ngomong di seminar, 400 orang, 500 orang, ngomongnya kejem dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen tahu rasanya dosa zina, nanti pulang ke rumah, ketemu sama anak lelakinya bu, ajak anak lelaki ibu berzina. Kalian yang laki-laki, ketemu ibumu, ajak ibumu berzina. Bapak, ketemu anak perempuanmu, ajak anak perempuanmu berzina. Kalau sudah selesai, rasakanlah itu dosa riba. Rauno sik ngelawan, meneng kabeh, kelakep. Aku ya kelakep. Iya. Ternyata ini loh, nggak terima, ya protes sama Nabi langsung. Wong ini hadis Nabi. Berikutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, 1 dirham riba itu sama dengan 36 kali berzina. Jadi ketika dulu saya kredit motor 500.000, bayar bunganya 150.000, maka yang 150.000 itulah ribanya. Dibagi dengan 70.000 sama dengan 1 dirham, berarti aku seperti berzina 72 kali. Nauzubillah min dzalik. Satu persatu ini, kok Mas Abdul tahu nggak? Ketika saya proses hijrah, ustadz-ustadz yang neror saya tuh kalibernya ngeri-ngeri. Samsul Arifin jelas, Ustadz Samsul Arifin, usaha tanpa riba. Itu ketika saya proses hijrah itu nelpon saya sampai 1 jam. Di dalam mobil istri saya ikut dengar tak speaker.
Jadi pakai bluetooth masuk ke audio mobil. Kalau istriku naik mobil pangaplongo nih, diceramai oleh Ustadz sambilan ini. Ustadz Fatih Karim. Beliau itu yang mengislamkan Felix Xiao. Nah, Felix Xiao pinter nih, ateis zaman dulu ya tuh, iso bertakluk pada Fatih Karim, diajak untuk masuk Islam. Dan itu telepon saya 1 jam, koramu mendasing ya kan? Ada nih kayak ini, Mas Abdul hati-hati loh kalau seminar ngajak orang utang seperti dihajar kanan kiri. Dan beliau menyampaikan hadis-hadis ini semua. Terus lagi berikutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun yang memperbanyak hartanya dari riba, ujung akhirnya adalah kemiskinan. Yang belum mau nyoba silahkan. Saya pernah mempraktekannya. Dan ini menarik. Bisnis bukan hanya soal untung dan rugi, tapi juga surga dan neraka. Bahayanya nggak harus nunggu mati dulu, nerakanya bisa dicicil di dunia. Wah, itu yang nyesek. Ya. Makanya kalau kisah-kisah di buku saya yang kembali ke titik nol, berani jadi tobatan, isinya ngomong saya keblasuk, remuk kabeh, karena apa ya, nggak bisa membantah dari hadis ini. Ini kisah saya. 6 tahun saya terjerat riba dari tahun 2009 sampai 2015. Saya terjerat riba yang sangat besar. Utang saya terakhir 2,1 miliar. Wedan, ini ditukok ke apa ini jenisnya? Cendol apa ya? Masya Allah, 2,1 miliar ini halaman ini. Ini video saya di profil Universitas Gajah Mada. Ada profil alumni sukses. Wah, dalam hati sukses semua. Gitu. Saya di shooting ini di depan kantor saya di Jalan Gambir, Beresan Utara dari kampus UGM, 100 meter hanya dari sana. Dan disuruh, Mas sedekap ya, oke sedekap, disut, merenges, ketok sukses. Dalam hati, padahal waktu itu saya dalam proses kok mengalami banyak kegagalan. Ini kisahnya. Jadi saya memulai bisnis kedai digital tahun 2005. 2004 selesai kuliah di UGM, saya memilih menyimpan ijazah dan jadi seorang pengusaha, walaupun level kecil-kecilan, UKM lah. Ya, dari mulai bekas kandang beca, terus bikin lagi cabang kedua, ketiga dan seterusnya. Selama 4 tahun, 2005 sampai 2009, boleh dibilang bisnis saya adem, ayem, tentrem, badi terus. Walaupun badi ini naik turun, tapi tidak pernah ada masalah besar saya hadapi. Dulu saya punya utang pertama hanya 3 motor, sama rumah ibu saya nggak banyak. Tapi itu selesai cepat dan waktu itu nggak punya utang lagi. 2 tahun terakhir sebelum 2009 saya nggak punya utang sama sekali. Selesai pokoknya, tentrem lah. 2009 godaan itu muncul ketika yang punya ruko ini datang ke tempat saya. Mas Sabtu, pengen punya kantor sendiri nggak? Mosok selamanya cuman ngontrak. Ini gedung mau saya jual. Sudah saya setup untuk 3 lantai, 2 lantai udah jadi kan. Jebret. Cukup bayar kalau nggak salah 600 atau 700 juta, saya nggak lupa di angka itu. Jebret. Saya nggak punya uang segitu, Mas. Oh tenang Mas. Ada temanku orang bank, Mas Sabtu tinggal urak, dana cair. Piye Mas? Enak ora? Oh, sopo sik ra pengen. Tanpa modal, urak bener dana cair dan ini gedung jadi milik saya. Per bulan kalau nggak salah cicilannya di angka waktu itu 12 jutaan lah. KPR sistemnya. Anehnya, ketika saya sudah urak itu, tanda tangan seperti itu, seperti Allah mencabut ketenangan saya dalam berwirausaha, dalam berbisnis. Sebelumnya ayam tentrem dan segalanya, tiba-tiba dicabut sama Allah. Kejadian paling pertama nyesek adalah ketika saya ditusuk dari belakang oleh manajer yang paling saya percaya waktu itu. Orangnya sholatnya rajin, ibadahnya rajin, senyum-senyum, merenges, apapun siap dan. Hati-hati kalau saya ngomong siap dan. Tiba-tiba ada satu cabang saya, omset tinggi, profitnya rendah. Saya kaget, akhir tahun kita audit, ternyata apa? Dia selama ini diam-diam sampai ngancem bagian keuangan, uangnya diambil oleh dia, dipinjem bahasanya, buat cicilan KPR rumahnya di Jalan Kudean. Totalnya 33 juta, sopo sih nyesek. Ini orang tak percaya, sholat mungkin rajin luar biasa kok kayak gini. Kita sidang tuh, saya undang manajer di Jogja, ada sekitar 8 orang, nangis-nangis Mas. Perutku dipeluk sampai basah air mata. Yang ngekepotong. Tetap tidak ada ampun. Kembalikan uang saya atau kamu tak laporkan polisi. Tanda tangan di atas materai. Habis itu seminggu kemudian balik 25 juta. Habis itu dia kabur sampai hari ini nggak tahu. 8 juta masih di bawah di kelas. Itu kejadian pertama. Jadi Allah seperti mengambil kenyamanan dalam usaha saya, kok kayaknya nggak berkah ya.
Berikutnya kejadian lagi, dikirimi mesin sama teman. Jebret, Mas Aldo ini ada mesin plotter, dipakai saja. Pokoknya gratis, yang penting tinta sama kertasnya ngambil dari Bandung ya. Oh siapa? Oh siapa yang nggak mau? Ngeprint poster ukuran gede-gede A2 atau A5 itu bisa. Beres, kita kerjakan. Anehnya mesin ini walaupun akadnya akad yang boleh syar'i, tidak ada yang berbau zolim, tidak ada. Tapi mungkin kemungkinan tempatnya yang tidak berkah, akhirnya kena efek. Baru berapa bulan tiba-tiba headnya rusak, sekali ganti head berapa 5 juta. Ngeprint saya gitu, mesinnya nggak bolak-balik rusak, kenapa sih? Nggak pada setahunan lah saya kembalikan, wis rugi tak hitung, aku malah nombok terus, gue gaji karyawan nih gue head, tak kembalikan. Rugi. Duitnya dari mana? Dari New City. Keuntungan saya dari beberapa bisnis lain masuk buat bisnis tersebut. Kredital studio lantai 2 saya bikin studio. Teman-teman manajer di Jogja saya, sopo si arep urunan, ayo melu, melu mas. Ono urunan 5 juta, 10 juta, tak betul sapi ya mas, urung harapku. Pokoknya sapi pedes dolen, ayo join. Join lah. Kalau nggak salah investornya 8 orang waktu itu. Berjalan berapa bulan, naik turun. Anehnya sama. Tidak ada ketentraman di bisnis tersebut. Dikit-dikit karyawan keluar, dikit-dikit komplain dari konsumen. Sampai kurang lebih 1,5 tahun saya memutuskan bisnis ini saya tutup. Sapi piye mas? Sapi, rugi sapi kok. Masih ada nanya kayak gitu. Dan waktu itu kita dalam proses menjual aset supaya bisa menghasilkan uang. Nih lagi, wah luar biasa ini. Ini adalah mesin bordir komputer tanpa modal. Datang teman dari salah satu bank, BRI. Nah, ada teman-teman BRI pada datang jadi orang apa bro ya, kan hijrah kabeh ini. Mas Abdul, mau nggak mesin bordir komputer ini? Canggih, cukup masukkan USB, enter, nanti bisa bordir sendiri. Topi, baju, semuanya itu nanti bisa dibordir. Siapa yang nggak mau? Bayarnya piro, tenang, tanpa modal. Ini harganya 100 sekian juta. Nanti dari kami mencairkan 80%. Siapa yang nggak mau? Terus kita nego ke supplier mas dan dapat diskon 20%. Artinya apa? 80% dari bank dapat, yang 20% tanpa dapat dari diskon dari pihak supplier. 0 rupiah mas. Nyaris 0 rupiah saya tanpa modal, mesin dikirim itu ke rumah. Habis itu keluar sak ndonyo, pengen bikin bordir satuan, hubungi saya. Gambleh wae pokoknya. Todolan pokoknya ditompo. Sama kejadiannya, baru jalan 3 bulan, mulai sering macet. Iki ono opo, yang sekali mati jebret gitu. Saya hubungi, setelah dicek tuh sama teknisnya, mas, ini motherboardnya kebakar, harus nunggu dari Cina karena stok habis. Berapa bulan? Sekitar 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan loh. Nggak bisa operasional, sementara saya harus tetap bayar cicilan 3,5 juta per bulan. Dan itu nggak hanya sekali, 2 kali atau 3 kali, saking mangkelnya, sampai yang tukang bordirnya tuh resign. Saya banyak nganggurnya di sini ya mas, bordir piro rusak. Akhirnya saya kirim ke Solo, saya minta sama teman saya punya bordir yang kepalanya 5 atau 6 gitu, atau 12. Aku nitip bordir komputer ini kok lakoke nanti. Dibawa sama dia ke Solo, tanpa agunan apapun, pokoknya lakok no. Setahun nggak ada kabar, 2 tahun nggak ada kabar, sampai akhirnya tak telepon, piye mesinku, kuwi mas ning gudang, gue pabrikan pitik. Lah rusak baik kok. Jadi inilah pangkringan pitik termahal se-Indonesia. Dan remuknya saya harus bayar 3,5 juta kali 3 tahun, bayangkan. Nanti lah 100 juta lebih ya, 120 atau 130 juta saya harus bayar. Nyesek ya. Jadi emang dahsyat. Terus lagi berikutnya, mainan judi di trading derivatif. Ini juga kebodohan saya. Goblok-gobloknya wong. Dalam kondisi saya bangkrut berkali-kali rugi usaha, datang kawan saya. Nah, sebut aja Mas Nanang yang punya rumah warna. Ben IP terbuka. Sak, gue pengen untung 28 juta nggak seminggu. Siapa yang nggak mau mas? 28 juta seminggu. Caranya piye? Gampang. Buka laptop, buy sell. Caranya trading. Ada forex, ada derivatif. Derivatif itu emas biasanya. Ya, emas derivatif. Emas yang di orang. Kita hanya beli angka. Modalnya piye? Minimal 100 juta. Dalam kondisi kalut, dalam berkali-kali rugi, yang kalian pikir apa? Saya pakai ilmunya. Apa itu ilmunya? Top up. Top up itu mindah dari bank 1 ke bank 2, dinaikkan plafon pinjamannya. Dari tadi 700 juta naik 850 juta. Wah,
kepotong biaya-biaya macam-macam, provisi semacam-macam untuk 100 juta. Saya tembakin langsung ke perusahaan forex tersebut. Enak, serius, awal-awalnya. Diajari, Mas Sabtu beli nanti siang ya, Mas kita trading mas. Oke, 1.500 per troy on, pasar Amerika buka jam 9 malam, Dow Jones. Beli Mas, 1.500, buy 1. Jam 9 malam buka laptop, set, itu udah deg-degan. Siap-siap ya Mas, itu grafik ini. Stagnan, tiba-tiba langsung duk, naik. Itu saya sell, untung 7 juta. Dalam hitungan menit, 7 juta masuk kantor. Langsung, Allahu Akbar. Judi Allahu Akbar terus. Wah enak kena, besok kayak gitu lagi, untung 3 juta, 4 juta. Oh enak ya iya. Dan sejak hari itu anehnya saya nggak fokus ke bisnis. Orang ngurusin bisnis enak dolanan kayak ini kok. Nanti sholat yang dibikin grafik atau munggah. Masya Allah. Sampai satu hari Allah menjewer saya dengan cara menyakitkan. Saya beli 2 lot siang hari, jam 9 buka laptop. Set. Ayo munggah, bismillah, munggah ya Allah. Naik, set, baru grafiknya. Turunnya tuh sampai kayak gini. Kemeringet langsung. Sampai keluar keringet dingin, saya telepon sama salesnya. Mas gimana? Itu sebentar lagi kekunci Mas. Dana Mas Sabtu bakal habis. Satu-satunya cara harus input data, dana harus disuntik lagi. 50 atau 100 juta. Bener, nggak ada jam 10 malam akun saya langsung ke kunci otomatis. Anda tidak bisa melakukan trading, dana Anda kurang. Langsung senu. Baru top up 100 juta, untung belum sempat saya tarik, sudah dihabisi lagi. Dalam hitungan hari, ngeri. Dalam sejarah hidup saya 2011, saya nembung utang ke teman-teman saya. Malunya minta ampun, telepon ke Batam, aku pinjam duit dong. Telepon ke Bandung, ke Jakarta, menggadaikan harga diri saya. 1 yuto, 50 yuto. Ada yang minjemin 2 orang, selebihnya nyinyir. Yang bener lo sang utang. Lu kan juara wirausaha mandiri, pengusaha sukses dari Jogja. Alah pret, aku bilang kayak gitu. Nyesek kok yang gini, kok ngerasa kayak. Ya, kurang lebih 3 bulan saya mainan kayak gini. Teman-teman sudah ngingetin beberapa teman yang dulu hancur lebih dulu. Hati-hati loh Sam, itu goror, itu judi. Tidak ada barangnya. Dalam Islam kalau jual beli harus kelihatan barangnya, kelihatan manfaatnya. Emas yang mana? Tidak ada. Dibilang kalau itu judi horor masih ngeyel, dihabisi Allah 350 juta habis dalam waktu 3 bulan. Saya dengan istri nangis malam-malam menutup laptop, air mata itu berderai-derai. Padahal itu utangan. Jadi menyisakan ini duit dan menyisakan diutang di bank sama utang ke teman-teman saya. Nangis. Kok yang dilalah nggak berapa lama, 2 minggu kemudian saya diundang seminar sama Ustadz Yusuf Mansur, Mas Jody Warung Stick, Mas Mono. Temanya bisnis mudah, rezeki mudah, sukses, sedekah lah gitu lah, macam-macam. Dalam hati aku diundang salah orang ya. Dalam hati rezeki mudah berkah opone remek gini. Dan Allah menghibur saya apa? Pada saat saya tanya jawab ada orang Solo angkat tangan, Ustadz, Assalamualaikum, saya habis di forex 1,4 miliar kan. Aku langsung oke deh ya. Jadi penderitaan saya serasa enteng dong. Melihat dia remek itu aku alhamdulillah ya Allah, kau tolong ngatur seket itu. Wah rupanya serah bentuk menungso ya. 2 bulan lalu saya seminar di Magelang, ada orang yang lost di forex 4 miliar. Dia bilang, saya dulu kaya raya mas, utang uang saya bermiliar-miliar, saya rugi di forex 4 miliar, dan saya sampai buat beli susu aja gak punya uang. Habis di forex, ngeri. Saya udah merasakan ini. Terus berikutnya lagi, jreng, selesai, belum. Di laundry sama Allahnya belum ini. Kenyamanan dalam bisnis itu dihabisin sama Allah. Pagi hari ditelepon karyawan saya, Assalamualaikum mas, astagfirullah, ini ngopo ya? Assalamualaikum sekali, astagfirullah 2 kali, ada apa ini? Ternyata bener, saya datang dibobol maling kantor itu. Saya datang ke sana naik motor, 3 lantai itu saya datengin satu-satu. Polisi ngambil sidik jari, wah semuanya. Saya bilang sama polisi, Pak, tolong dicatat di laporan Pak. Ini bukan pencurian Pak, ini panen raya Pak. Lantai apa bro? Komputer 12, scanner, printer, kamera digital, handicap, kamera digital 2 atau 3 udah semua. Tingak-tinguk, semalam paling nggak dia utang tapi punya aset gitu loh. Pagi hari wis duwe utang mau kayak aset randuwe.
meringis bin Ronos namanya. Ya Allah, saya bilang ini panen raya Pak, ini pasti pakai Grand Max, kalau nggak pakai pickup ini malingnya. Niat tenan ini. Saya sholat luhur itu bisa nangis loh Mas. Iya Mas, sholat luhur sampai nangis, ya Allah. Kok habisi aku seperti ini ya Allah. Karyawanku ada 8 orang itu melu sholat, kok melu nangis juga. Dalam hati aku masih mikir nangis tenanan, apa mau dipotong gaji nih ya Allah. Delok bosnya mau seorang nangis guys, si cah nangis. Bosnya dia rembuan nangis ya. Wah itu Masya Allah ya, 2000 berapa itu, 2012 kalau nggak salah itu. Sorry, mana tadi ya. Jadi ketika diremukan di selesai belum, saya ngalami 4 kecelakaan waktu itu. Bener loh, 2009 menjelang saya nikah kalau nggak salah, saya jemput calon istri saya di Purwokerto kerja. Maghrib itu kondisi hujan, harusnya ya berhenti sholat maghrib. Saya nekat kok jamak takhir tenan loh, di daerah buntu yang naik turun itu saya itu bisa kepleset, mobil saya EPV itu masuk ke jurang 5 meter. Duduk, sampai saya ingat saya nabrak beberapa pohon pisang yang menghalangi. Cemplung 5 meter. Keluar tuh saya harus merayap dari dinding jurangnya itu sampai ke atas. Penduduk sudah berkumpul pelangap-pelunguk. Lo masih hidup? Lo piye lo Mas? Lo yang nyemplung situ biasanya mati Mas. Ini tempat angker wingit Mas. Ya Allah, manggil derek Mas. Aku ngeliat mobilku saya udah lunas kuwi. EPV dong lunas, sampai bayar berapa bulan itu diderek pakai apa rantai gede gitu sampai ke atas. Pulang selesai sudah saya perbaiki waktu itu sudah. Ini jadi saya punya mobil yang leasingan itu 2 atau 3 kali. 3 kali mobil saya leasing semua. Ini mobil yang pertama leasingan. Sudah selesai diperbaiki di Jogja, di perempatan Kitvan. Saya dari Wonosari. Berhenti di perempatan. Wes aman, nyaman, damai, sejahtera, ya toh? Sebelahku ada 2 mobil lagi. Tiba-tiba dari arah utara, dari arah Berbah, itu ada motor nikung, ditabrak moncong mobil tuh, ya. Tak buka, loro iki lho, kok tabrak ya. Mobilku meneh. Pokoknya matanya abang, mau mabuk uang gitu. Pelajarannya apa? Tidak ada apapun di dunia ini yang tanpa kehendak Allah, betul nggak? Tidak ada kejadian apapun di dunia ini yang terjadi tanpa kehendak Allah. Bodohnya saya waktu itu saya nggak belajar. Ini pesan dari Gusti Allah loh. Uripmu bola bali sial kayak ini. Bagi orang belajar harusnya ada apa ini? Wes mobilnya leasingan, diasuransikan full, bayangkan. Padahal semuanya akan riba. Kita bersandar pada perusahaan asuransi. Naik kecelakaan, hilang, wes nanggung loh. Bukan bersandar pada Allah. Sama Allah berkali-kali kayak gitu. Mobil berikutnya leasingan, wah. Saya parkir di depan rumah mertua di Jalan Solo. Tiba-tiba dipecah kacanya, jebret, iPadku hilang. iPad itu tunggu kartu kredit. Mobil leasingan, remuk hilang semua. Istri saya mau berangkat ngaji, bayangkan. Motornya ya leasingan, tabrak dari belakang, glundung. Sampai harus pakai kruk 3 bulan seingat saya. Saya mikir ini kok kecelakaan berkali-kali, ada apa ini? Saya dengerin hakim yang sekarang baru sadar, ingat tidak ada kejadian apapun yang tanpa kehendak Allah. Bagi orang-orang yang mau belajar, ingat jangan-jangan ini adalah momen kita dijewer sama Allah karena dosa-dosa kita yang masa lalu atau dosa-dosa kita yang sekarang. Ya, 4 kecelakaan saya alami dan itu nggak enak banget. Berikutnya lagi, ketika 6 tahun saya dijewer beruntun, saya tetap ngeyel apakah itu ujian. Banyak orang sok pede, berkali-kali kena musibah, saya diuji sama Allah. Ujian tuh 2 kali, 3 kali kayak UN naik kelas, ya toh. Nah, kalau sudah jeduk, ketintaknya Gusti Allah, ini azab bro, ya toh. Azab ini cuma kita nggak sadar, ya toh. Azab itu cuma kita nggak sadar. Kalau bahasanya di laundry sama Allah. Ya. Saya baru masuk chat kemarin di Facebook. Masya Allah Mas, kami berdua dulu bekerja di perbankan. Saya ngalami ketika saya dulu menawarkan utang riba kepada banyak orang. Ketika kami sudah resign, membuka usaha, toko kami baru sebulan Mas dibobol maling dan seluruh dagangan kami habis. Saya dengan istri itu sampai glosor di lantai, nangis bareng, minta ampun sama Allah. Tapi saya yakin ini proses saya di laundry, bahasanya kayak gitu. Nggak apa-apa di laundry Allah, saya ikhlas. Biar harta saya di masa lalu itu bisa bersih. Ada di chat di Facebook saya, di grup belajar wirausaha. Nggak enak memang nggak enak. Sampai endingnya adalah ketika saya ditelepon lagi karyawan pagi hari, cuma teleponnya udah santai. Assalamualaikum Mas,
kantor nyaris kebakar. Wis ngomongnya santai, nggak heboh kayak tadi. Karena apa? Sudah dipadamkan. Saya datang ke kantor, belakangnya itu udah penuh sisa api. Muk-muk yang belum dicetak itu sudah ludes semua. Masya Allah. Di momen seperti ini hadir banyak orang yang ingetin saya. Sabtu, coba lihat apakah harta Mas Sabtu sudah benar-benar bersih. Apakah harta Mas Sabtu masih ada yang terkait dengan riba bertahun-tahun. Kelakep saya nggak bisa jawab. Iya ya. Dan momen-momen itu saya dipertemukan banyak orang yang hijrah duluan. Dan ketika mereka hijrah, yaitu, mereka sudah bawa hadis ayat yang bikin saya nggak bisa membantah. Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhi 7 perkara yang membawa kehancuran, diantaranya memakan riba. Wes nggak bisa bantah. Dan ketika mereka datang ke hijrah itu, mereka ingat, kamu nggak pengen hijrah kok, hidup tanpa utang, tanpa riba, bisnis tenang lagi, bebas dari semua cicilan. Kamu sudah. Alasannya apa? Jawaban mereka bikin nyesek. Saya takut pada Allah. Itu toh. Saya takut hisab sama Allah. Dan mereka langsung kayak gini, nunjukin ayat ini. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kamu merasa beriman, kena di ayat ini. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika engkau orang beriman. Lanjut ke ayat berikutnya, makin bikin gemeter. Jika kamu tetap ngeyel, umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Tapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas hartamu yang pokok-pokok yang sudah terjadi sudah. Harta-harta riba sudah, tapi jangan pernah diulangi lagi. Kalau kamu tidak berbuat zalim, maka kamu tidak dizalimi. Jika tetapnya yang umumkan perang pada Allah dan Rasulnya. Logikanya kalau kita mau ngelawan Allah, mau iso menang. Delok gerhana matahari, Allah. Teman saya di Palembang cerita, Mas, itu kan waktu itu di atas Sungai Musi ya, Palembang itu bisa gerhana matahari total, gelap gulita. Saya ngelihat orang tiba-tiba jadi soleh semua, Mas, yang tatoan Allah Akbar, yang kelihatannya preman, kok jadi nyebut semua kayak gini. Melihat keajaiban gerhana matahari, orang sudah terkagum-kagum. Apa berani datang ke Ka'bah bawa golok? Oh ya Allah, perang yuk, wani orang. Lah kan nantang perang Gusti Allah. Apa wani neng Ka'bah yang golok ngajak Gusti Allah. Dan kisah mereka luar biasa. Saya terinspirasi oleh sahabat-sahabat saya ini. Mereka bilang janji Allah itu benar. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, ingat karena Allah, bukan karena mertua, bukan karena pacar, bukan karena siapapun, tapi karena Allah, maka Allah akan gantikan yang jauh lebih baik bagimu.